Oke, kita harus ngomongin soal John Cena. Iya, John Cena yang itu, 17 kali juara dunia, ikon satu generasi, si never give up. Kecuali kalau disuruh lari 5 menit, sekarang udah give up duluan kayaknya. Dia baru aja berhasil pertahanin gelar Undisputed WWE Championship di Backlash 2025. Lawan rival lamanya, Randy Orton. Katanya sih itu bakal jadi match terakhir mereka, dan ya pertandingannya oke lah. Penuh drama, emosional, nostalgia juga. Tapi nih ya, ada masalah besar sama title reign-nya Cena, dan makin hari makin susah buat diabaikan. Bahkan tanda-tandanya udah kelihatan sejak WrestleMania 41, waktu dia ngalahin Cody Rhodes. Dan sekarang tambah parah. Yuk kita bahas. Pertama-tama, jujur aja, ini bukan John Cena tahun 2007, bahkan bukan John Cena tahun 2016. Ini John Cena tahun 2025. Legenda part-timer yang lagi jalanin masa senja karirnya. Dan walaupun kita semua sayang sama dia karena semua hal keren yang udah dia lakuin, di ring dia udah bukan dia yang dulu. Emang sih dia masih bisa kasih masih bisa sell momen gede. Tapi Cena yang dulu bisa adu gila sama AJ Styles, Kevin Owens, Seth Rollins udah nggak ada. Dan itu sebenarnya nggak masalah kalau WWE ngatur dengan benar. Tapi nyatanya mereka malah kasih dia gelar paling top di perusahaan. Sekarang aku mau nanya nih, masuk akal nggak sih kasih Undisputed WWE title ke orang yang udah nggak bisa tampil di level main event kayak dulu? Aku ngerti, ini buat nostalgia, buat legendanya, buat lasaranya. Karena mungkin Cena bentar lagi pensiun dan fans pengen lihat dia dapat title ke-17. Ini sejarah, kedengarannya puitis. Tapi yang kita dapat sekarang lebih ke tipuan sulap murahan daripada keajaiban. Sekarang kita bahas soal pertandingannya, karena ya ampun, ini sih kacau banget. WrestleMania 41, Cena lawan Cody. Setupnya udah keren, big fight feel, tapi yang kita dapat, Cena kayak lagi jalan pagi keliling ring. Ngalahin Cody pelan banget gaya slow-mo. Padahal ini Cody Rhodes yang sebelumnya udah lewatin tahun yang berat. Lawan Roman Reigns, AJ Styles, Brock Lesnar, Kevin Owens, dan sekarang cuma bisa ngelawan Cena versi jahat yang curang melulu. Terus lanjut ke Backlash. Awalnya pertandingan Cena vs Orton punya potensi. Ada kekacauan, gelut di luar ring, ngehancurin meja. Tapi begitu wasitnya tumbang, ya udah, itu pertandingannya kayak nggak tahu mau kemana. Gak ada wasit baru, Orton malah kawin para staff WWE, dan terus Arthur datang buat nolongin Cena karena katanya Cena itu pahlawan masa kecilnya. Aku cuma bisa bilang, astaga. Cena menang pakai low blow dibantu intervensi. Lagi, ini bukan bookingan yang cerdas. Ini bikin males dan udah mulai basi. Kita ngomong apa adanya aja. WWE terlalu ngandelin overbooking buat nutupin fakta kalau Cena udah nggak bisa bawa pertandingan sendirian. Sekarang dia jadi heel, jadi ya wajar kalau curang. Itu bagian dari perannya. Tapi kalau setiap match harus ada intervensi, distraksi, bantuan dari luar, lama-lama bukan storytelling lagi, jadi bising doang. Dan jangan ajak aku bahas soal Travis Scott. Travis Scott bantu Cena menang di WrestleMania, ikut ngebantu heel turn-nya, tapi habis itu sunyi, nggak ada penjelasan, nggak ada follow up, cuma sekedar vibes. Sekarang malah ada rumor, katanya Cena bakal satu tim sama Travis Scott akhir tahun ini, lawan Bad Bunny sama Cody Rhodes. Seriusan nih, WWE mau bikin celebrity crossover cinematic universe sekarang? Ini udah mulai berasa kayak nonton WCW zaman-zaman akhir. Kalian inget kan, NWO Overload? Seleb-seleb pada muncul, juaranya umur 50 tahun. Ini tuh bukan perbandingan yang bagus. Dan ini nih, yang lagi dipertaruhkan. Bukan cuma sabuknya, bukan cuma matchnya, tapi legasinya John Cena. Kita lagi ngomongin salah satu legenda terbesar. Orang yang beneran bawa WWE di masa susah dan masa jaya. Tapi sekarang, laserannya malah lebih mirip sketsa opera Van Java daripada tribut epic buat karir legendarisnya. Kalau WWE terus dorong gimmick yang aneh, lawakan gak jelas, dan kekacauan yang gak penting, fans gak bakal inget title reign ini karena sejarahnya, tapi karena kekacauannya. Dan itu bukan cara yang layak buat nutup karir sebesar John Cena. Jadi solusinya apa? Gampang, biarin Cena jadi Cena. Gak perlu maksa dia gulat kayak masih di tahun 2013. Cukup kasih storytelling yang solid, ending match yang bersih sesekali, dan biarin momennya dapat nafas. Nostalgia boleh, tapi jangan sampai nutupin kualitas. Biarin dia nikmatin gelar ke-17 ini dengan cara yang masuk akal.
yang berasa nyata, bukan yang berasa konyol. Karena kalau ini terus lanjut, kita bukan lagi nonton bab terakhir dari seorang GOAT. Kita lagi nonton parodi dari dia. Tapi ya, bisa aja aku salah. Mungkin WWE masih bisa putar balik. Mungkin Cena masih punya satu match klasik lagi. Tapi kalau enggak, ya title reign ini bisa jadi yang terburuk sepanjang karirnya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah title run terakhir Cena udah gagal dari sekarang atau WWE masih bisa nyelamatin semuanya? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.